Perkenalkan, nama saya Chris Felinda Angelin Bambi dengan NIM 20061102369 dengan program studi manajemen kelas 5B7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMR. Di dalam materi ini terdapat 11 submateri, yaitu yang pertama, pengertian perilaku biaya, yang kedua, jenis-jenis perilaku biaya, yang ketiga, tujuan utama perilaku biaya, yang keempat, basis aktivitas, yang kelima, biaya variabel, yang keenam, tipikal biaya variabel, yang ketujuh, biaya tetap, yang ke-8 tipikal biaya tetap, yang ke-9 biaya campuran, yang ke-10 sumber daya, aktivitas dan perilaku biaya, dan yang terakhir metode pemisahan biaya campuran. Dapat kita ketahui perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Nah, kemudian yang selanjutnya kita membahas terkait dengan 3 jenis perilaku biaya. Di sini ada biaya variabel, biaya tetap, biaya campuran. Nah, timbul pertanyaan yaitu, kenapa kita harus mempelajari perilaku biaya? Jadi, tujuan utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan pengendalian biaya. Nah, penting sekali perusahaan melakukan pengendalian biaya. Karena biaya itu adalah segala sesuatu upaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan aktivitas produksinya, terutama di perusahaan manufaktur, pasti dalam prosesnya untuk memproduksi suatu barang jadi. Perusahaan mengeluarkan seluruh biayanya sampai dengan dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, overhead pabrik, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini adalah mengendalikan biaya bahan baku dengan memilih pemasok yang tepat. Itu sangat penting sekali karena apa? Karena ketika perusahaan manufaktur itu memproduksi suatu barang, otomatis bahan utama yang dibutuhkan itu adalah bahan baku karena sangat utama dan bahan baku ini dibutuhkan sekali oleh perusahaan menentukan pemasok yang tepat. Yang kedua, terkait dengan pengestimasian biaya. Estimasi biaya dalam hal ini adalah perusahaan harus menganalisis terhadap data aktivitas dan biaya masa lalu yang digunakan untuk membuat model estimasi. Tujuan dan manfaat estimasi biaya adalah nilai acuan untuk menaksir biaya yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah suatu kegiatan itu layak untuk dilaksanakan atau tidak. Estimasi biaya juga memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk melihat apakah biaya yang ada dapat memenuhi perkiraan biaya konstruksi, untuk mengatur aliran dana saat tahap pelaksanaan konstruksi berlangsung, serta untuk bersaing pada saat proses penawaran berlangsung. Yang terakhir adalah untuk membuat keputusan. Contohnya dalam hal ini adalah untuk membuat suatu keputusan mengenai menerima atau menolak adanya pesan khusus.
Perusahaan ternyata tidak selalu memproduksi barang langsung yang dibutuhkan oleh perusahaan, tapi terkadang juga perusahaan menerima request barang tertentu. Kemudian, di sini kita juga membahas terkait dengan basis aktivitas, yaitu ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi bervariasi atau tidak. Kemudian, basis aktivitas juga sering disebut dengan pemicu biaya atau cost driven. Kemudian, kita akan membahas 3 jenis perilaku biaya tadi yang pertama saya bahas. Nah, terkait dengan biaya variabel, dapat kita ketahui bahwa biaya variabel tidak selalu berbeda-beda nilainya dan tidak selalu lebih besar daripada biaya tetapnya. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Yang perlu ditekankan juga di sini yaitu yang pertama, biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. Selalu ketika berubah aktivitasnya, biaya variabelnya juga akan berubah. Kemudian, biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Nah, di sini yang mungkin akan menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena selalu yang kita kenal, biaya variabel itu akan berubah-ubah. Tetapi di sini dibilang bahwa biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Nah, selanjutnya kita bahas terlebih dahulu terkait dengan tipikal biaya variabel. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perusahaan itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, di sini ada 3 jenis perusahaan yang umumnya kita ketahui. Yang pertama adalah perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, yang ketiga adalah perusahaan manufaktur terkait dengan aktivitas yang dikerjakan di dalam perusahaan. Yang pertama, kalau perusahaan jasa tentunya yang dijual adalah jasanya. Jadi konsumen itu akan merasakan dari pengalaman yang didapatkan ketika mengkonsumsi jasa tersebut. Yang kedua, kalau perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang dagang, jadi dia tidak memproduksi barang, tapi dia menjual barangnya. Dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Seperti yang kita ketahui bersama, perusahaan manufacturing ini adalah perusahaan yang bergerak di perusahaan di bidang pabrikan. Jadi, perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau bahan baku menjadi barang jadi. Nah, dari ketiga jenis perusahaan ini, tipikal biaya variabel di masing-masing perusahaan juga akan berbeda. Yang pertama, kalau di perusahaan jasa yang dikeluarkannya terkait dengan tipikal biaya variabel, yaitu biaya perlengkapan dan biaya perjalanan. Nah, kalau untuk di perusahaan dagang, ada biaya persediaan, harga pokok penjualan, dan juga biaya pengiriman,
serta biaya komisi penjualan. Terakhir, perusahaan manufaktur tentunya ada biaya bahan baku di perusahaan manufaktur tersebut. Kemudian biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian listrik, dan biaya bahan bakar mesin. Selanjutnya di sini ada biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Jumlah biaya tetap total ini tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu, meski tingkat aktivitas berubah. Biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya tingkat aktivitas. Nah, tipikal biaya tetap di sini di perusahaan jasa dagang maupun manufaktur itu adalah sama seputar dari hal-hal yang pertama, biaya depresiasi peralatan, biaya depresiasi bangunan, biaya abodemen listrik, biaya gaji pokok pegawai, biaya gaji mandor pabrik. Jadi biaya-biaya yang selalu dikeluarkan oleh perusahaan, beberapa besar pun aktivitas yang dilakukan, berapa besar pun unit yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang terakhir di sini adalah biaya campuran. Jadi biaya campuran ini biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan juga biaya tetap. Contohnya biaya pegawai, penjualan, dan biaya listrik, dan lain-lain. Untuk pengklasifikasian suatu biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap dipengaruhi oleh kisaran relevan dan horizon waktu. Selanjutnya adalah sumber daya aktivitas dan perilaku biaya. Nah, sumber daya itu ada dua, sumber daya fleksibel dan ada sumber daya terikat. Nah, sumber daya fleksibel itu adalah sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang atau kategorinya itu dikategorikan di biaya variabel. Nah, yang kedua ada sumber daya terikat adalah sumber daya yang diperoleh di muka tanpa pertimbangan apakah sumber daya tersebut sepenuhnya habis digunakan atau tidak. Sumber daya ini masuk kategori di biaya tetap. Di sini juga kita membahas terkait dengan biaya bertahap, yaitu ada dua. Yang pertama, biaya tetap murni adalah biaya yang jumlah totalnya benar-benar konstan dalam kisaran waktu tertentu. Contohnya di sini adalah biaya depresiasi. Depresiasi itu adalah hal-hal yang nanti lama-kelamaan nilainya bisa turun. Jika dikaitkan perusahaan dengan biaya tetap murni ini akan mengeluarkan biaya-biaya yang perusahaan keluarkan untuk memperoleh aset-aset perusahaan, diantaranya gedung, tanah, dan lain-lain. Dalam hal ini, aset yang seperti itu bisa turun nilainya. Maka dari itu, kita harus menghitung terlebih dahulu depresiasinya. Kemudian, selanjutnya biaya tetap bertahap. Jadi, biaya ini merupakan biaya yang jumlah totalnya konstan
dalam kisaran aktivitas tertentu. Namun, jumlah total tersebut berubah apabila kisaran aktivitas tertentu berubah. Seperti yang sudah dicontohkan tadi, jika biaya tetap itu ternyata tidak selamanya tetap, karena ketika dibagi dengan unit yang diproduksi oleh perusahaan, biaya tetapnya akan berubah-ubah tergantung dari besarnya produksi yang dilakukan. Di sini kita juga mempelajari terkait dengan teknik pemisahan biaya campuran. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode grafik. Yang kedua, metode titik tertinggi dan titik terendah. Dan yang terakhir adalah metode regresi kuadrat terkecil. Metode grafik ini mencerminkan biaya dan sebaran biaya untuk berbagai tingkat aktivitas, kemudian cara untuk menghitungnya bisa dilakukan menggunakan rumus jumlah biaya pemeliharaan dikurangi biaya tetap per bulan sama dengan biaya variabel total. Kemudian, biaya variabel per unit bisa dihitung dari biaya variabel total dibagi jam mesin. Metode titik tertinggi dan terendah, di mana metode ini merupakan metode estimasi unsur biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah. Dengan rumus, jika biaya variabel sama dengan biaya aktivitas tertinggi dikurang biaya aktivitas terendah atau Y2 kurang Y1 dibagi aktivitas tertinggi dikurang aktivitas terendah atau X2 dikurang X1. Kalau biaya tetap per bulan, itu rumusnya biaya aktivitas tertinggi dikurang dalam kurung biaya variabel dikali aktivitas tertinggi. Metode regresi kuadrat terkecil. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linear. Fungsinya sama, yaitu menggunakan fungsi Y sama dengan A tambah BX, tetapi menggunakan rumus yang berbeda seperti yang bisa kita lihat bersama di sini. Sampai di sini perjumpaan dan penjelasan materi dari saya terkait perilaku biaya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kiranya materi ini dapat diterima dan semoga bermanfaat. Thank you.